Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ma'ruf wa nahana 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu ala jami'il bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-miftahu babul yasar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kembali bisa bertemu di kajian singkat Ramadan kali ini. Bapak Ibu, kita melanjutkan materi yang kemarin terkait bagaimana kita berusaha menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita simak di beberapa hadis dan juga Quran, hamba yang dicintai Allah ini ternyata di bulan Ramadan ini kesempatan untuk bisa meraih dengan sebaik-baiknya. Karena bulan pendidikan ini ternyata kalau kita sungguh-sungguh betul akan bisa mewujudkan tekad kita dan usaha kita menjadi hamba yang dicintai Allah. Kemarin sudah kita bahas yang pertama, hamba yang dicintai Allah adalah hamba yang senantiasa menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini di Ramadan ini kita diwajibkan siam sebulan penuh. Di kanan kiri atas bawah ada amaliyah yang sifatnya sunnah Rasulullah. Yang ini insya Allah kalau kita cermati, inilah kesempatan jalan menuju dicintai Allah, karena kita berusaha melaksanakan kewajiban dengan sesungguh-sungguhnya dan kita berusaha bagaimana sunnah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekaligus dari pengertian yang kita bahas kemarin, sunnah itu jangan sampai kita menyepelekan, meng sunnah, tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita berusaha, ternyata sunnah itu fadilahnya sangat luar biasa. Yang kedua, kemarin kita bahas hamba yang dicintai Allah adalah hamba yang senang menegakkan qiyamul lail, sholat malam. Dalam ayat khusus itu kan diungkapkan dengan qiyamul lail itu bisa menghantarkan pelakunya ke tempat maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Dicintai Allah sekaligus mempelih tempat yang terpuji. Nah, insya Allah di Ramadan ini sudah kita biasakan bagaimana nanti pasca Ramadan ada atharnya, bekas ketundukan ketaatan kita di bulan Ramadan nanti kita laksanakan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, khususnya qiyamul lail ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di beberapa masjid sekarang sudah digerakkan sholat qiyamul lail meskipun di luar bulan Ramadan. Nah, ini tentu harapannya nanti kita pun juga memperkuat itu semuanya. Yang berikutnya, hamba yang dicintai Allah, kemarin sudah kita bahas adalah hamba yang suka berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Di antara tanda-tanda dalam Quran surat Ali Imran ayat 134, tanda-tanda orang yang suka berbuat kebaikan adalah orang yang mau menafkahkan hartanya dikala lapang maupun dikala sempit. Nah, Ramadan ini kita dididik untuk berempati, merasakan laparnya tidak makan, merasakan laparnya kekurangan, beratnya kekurangan, termasuk hausnya tidak minum. Nah, ini harapannya tumbuh rasa kepedulian dan suka berderma. Yang berikutnya tandanya orang yang suka berbuat kebaikan adalah orang yang bisa menahan emosi, menahan amarah, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Wal kadhiminal ghaidho. Dan juga dijelaskan orang yang suka berbuat kebaikan adalah orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Nah, tiga hal ini ternyata dididikkan di bulan Ramadan ini ketika kita siam. Nah, ini termasuk orang yang nanti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang suka berbuat kebaikan. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Yang keempat adalah orang yang dicintai Allah. Hamba yang dicintai Allah adalah hamba yang suka membersihkan diri, membersihkan jasmani, dan suka mensucikan hati, mensucikan rohaninya.
Nah, di Ramadan ini termasuk kita dalam ujian Allah dalam kondisi pandemi Covid 2019. Ini bagaimana kita senantiasa menjaga kebersihan badan maupun kebersihan pakaian. Nah, ketika kita mau beribadah pun juga bagaimana tetap menjaga kondisi bersih tubuh kita, pakaian kita, tempat kita. Nah, ketika kita bisa menjaga seperti itu, termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Nah, yang tidak kalah pentingnya, menjaga diri ini harus diikuti dengan menjaga hati rohani kita, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Nah, ini di Ramadan ini terkenal dengan Syahrul Maghfirah. Bagaimana kita mensucikan hati kita, mensucikan rohani kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjaga jasmani, kaitannya mensucikan dari najis dan hadas. Kalau mensucikan diri rohani, ini dengan bertaubat, mohon ampun kepada Allah dengan cara menghentikan perbuatan maksiat kita, menyesali dan berjanji tidak mengulangi selama-lamanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini dalam surat kedua ayat 222. Yang berikutnya, hamba yang dicintai Allah adalah hamba yang bisa sabar dengan berbagai ujian. Innallaha yuhibbul sabirin, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha ma'as sabirin. Ini kalau kita lihat beberapa ayat terkait orang yang sabar, ini adalah orang yang disertai Allah, orang yang akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan ini juga syarat pendidikan terkait dengan bagaimana kita bisa menahan diri, menahan nafsu kita dari marah. Kita berusaha mengekang diri, tidak marah, tidak emosi. Dari mungkin nafsu ingin makan, kita sebelum berbuka juga bisa menahan diri. Ya, ini harapannya dari pendidikan ini bisa kita terapkan athar bekasnya di pasca Ramadan nanti, sehingga kita bisa tergolong hamba Allah yang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa dilanjutkan di hari berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.